Sahabat rumah belajar, kali ini saya akan berbagi praktik baik bagaimanakah cara membuat komik pembelajaran terintegrasi rumah belajar dengan Canva for Education. Ini dia contoh dari komik pembelajaran yang saya buat, dan komik ini tentu saja terintegrasi dengan link sumber belajar yang ada di rumah belajar. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita belajar bersama. Langkah pertama yang kita buat sebelum membuat komik pembelajaran, kita membuat storyline tentang komik pembelajaran. Ini dia storyline-nya. Kita berikan judul topiknya. Di sini topik yang saya buat adalah rahasia otak kiri kanan. Materi bimbingan konseling kelas 11 SMA ataupun SMK. Nama tokonya kita buat di sini, Denny dan Arya. Sinopsisnya kita tulis juga. Kemudian di sini yang penting kita buat storyline-nya, alur ceritanya, sampul komik, Denny datang ke rumah, tokonya di sini misalnya, tokonya di sini kita buat Denny dan Arya. Ini dia. Lalu di kolom yang ini kita buat aset visual, dialog, dan foto yang dibutuhkan. Nah ini misalnya di sampul komiknya kita butuh judul komik pembelajaran, topik, rahasia otak kiri dan otak kanan, mata pelajarannya, kelasnya, dan penulis selaku kita yang membuat komik pembelajarannya. Kemudian aset visual, logo Kemendikbud, Wuri Andayani, logo rumah belajar, balon teks halaman 1, dan seterusnya. Kita buat ini sebanyak 10 halaman. Kenapa saya buat 10 halaman? Karena untuk Instagram itu sendiri harus paling maksimal itu ada 10 halaman yang bisa kita buat agar kita bisa unggah ke Instagram. Saya pilih bentuk Instagram karena siswa kita adalah siswa generasi alpha yang tidak bisa lepas dari teknologi. Dan sosial media adalah bagian dari hidup mereka. Jadi storyline ini sendiri membantu kita, mempermudahkan kita untuk membuat komik pembelajaran nantinya. Nanti kita akan membuat komik pembelajaran berdasarkan dari storyline yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita akan menuju ke Canva for Education. Sahabat rumah belajar, langkah selanjutnya kita masuk ke canva.com. Nah, di sini ada tampilan pilihannya semuanya di sebelah kiri beranda, semua desain kita ada di sini, desain terakhir, bahkan yang dibagi kepada kita dan semua folder dan yang lain-lain ada di sini. Kemudian kita pilih di sebelah kanan ini, sebelah kanan di samping foto profil kita, klik buat desain. Di sini saya pilih ukuran desainnya yaitu Instagram. Saya pilih kiriman Instagram. Nah, setelah kita masuk ke tampilan beranda dari canva.com ataupun Canva for Education, kita lihat di sini tampilan sebelah kiri ada pilihan template, elemen unggahan, teks, audio, video, logo, dan lain-lainnya. Nah, saya akan membuat komik pembelajaran. Saya memilih di sini elemen untuk background komiknya. Saya ketik elemen, kemudian saya ketik di sini background komik. Di sini banyak sekali pilihan background komik yang bisa kita gunakan. Di sini saya pilih background yang ini. Nah, posisinya kita tarik ke bagian paling atas sebelah kiri. Nah, setelah posisinya di bagian atas sebelah kiri, kita tarik ya sahabat rumah belajar. Nah, ini dia. Langkah selanjutnya, sahabat rumah belajar, kita masukkan teks ini ya. Nah, ini dia. Kita masukkan teks. Tetapi sebelum memasukkan teks, kita memasukkan dulu balon komik. Nah, ini dia balon komik. Ketik elemen, lalu kita ketik di sini balon komik. Balon komik. Kita klik. Akan banyak pilihan untuk balon komik tempat kita menulis teks nantinya.
Nah, kita akan memilih judul balon komiknya yang sesuai dengan pilihan kita. Nah, misalnya di sini saya memilih yang ini ya, balon komiknya. Nah, tinggal kita tarik, kita sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya ya, sahabat. Lalu kita masukkan teks yang ingin kita isikan. Di sini saya pilih tambahkan subjudul. Lalu saya ketik di sini judulnya Rahasia Otak Kiri dan Kanan. Buat besar ya tulisannya. Lalu ini kita sesuaikan, kita tebalkan. Nah, ini dia, kita klik di atas bold. Lalu di sini ada pilihan ukuran, kita bisa mengurangi ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Lalu sebelah sini ada juga pilihan bentuk model tulisannya. Saya pilih ini ya, model serikan. Nah, tipsnya sahabat rumah belajar, kita harus menggunakan model tulisan yang sama. Jangan berbeda ya sahabat. Kemudian rahasia otak kiri dan otak kanan biar pas kita spasikan. Nah, lalu kita tarik aja tinggal posisinya seperti gini. Nah, selanjutnya sahabat rumah belajar, saya akan memasukkan logo Kemendikbud dan rumah belajar. Caranya pertama sekali kita klik di sini unggahan, lalu kita klik di sini unggah media. Nah, kita akan memilih di sini logo yang ingin kita masukkan. Rumah belajar. Saya akan pilih ya logo rumah belajar. Sini saya klik, kemudian saya open. Saya masukkan. Nah, setelah itu kita akan tunggu. Nah, kita akan tunggu rumah belajar sudah masuk ke unggahan di Canva. Nah, langkah selanjutnya kita klik di sini. Kita klik, nah dia akan masuk langsung. Saya taruh di sebelah kanan rumah belajar, lalu saya atur posisi rumah belajar. Lalu langkah selanjutnya saya ingin memasukkan logo Kemendikbud. Kebetulan logo Kemendikbud sudah ada di sini. Selanjutnya saya memasukkan logo Tuturi Andayani. Saya klik, kemudian saya kecilkan ukurannya, lalu saya taruh di sini. Nah, untuk lebih kerennya lagi, saya akan mengunggah foto saya sendiri ya, sahabat rumah belajar. Kebetulan di sini saya sudah sering masukkan foto rekan-rekan yang lain. Nah, di sini saya akan pilih yang ini. Saya klik. Nah, saya atur posisinya sahabat. Nah, ini dia. Sahabat rumah belajar, di sini sahabat bisa lihat kalau ini background-nya ini masih ada. Saya ingin menghapus background-nya, kita tidak perlu capek-capek lagi pergi untuk menghapus background. Tinggal di sini ada pilihan di atas ini edit gambar. Nah, lalu setelah itu kita pilih penghapus latar belakang ini. Penghapus latar belakang. Nah, kita lihat. 1, 2, 3. Nah, ini dia background-nya sudah dihapus. Kita tinggal klik terapkan. Lalu kita atur deh posisinya. Nah, di
Di sini saya atur posisinya. Ini dia ya sahabat. Lalu saya ingin memasukkan logo, saya ingin memasukkan judul untuk mata pelajarannya. Saya tulis ini bimbingan konseling. Bimbingan. Sahabat rumah belajar, selanjutnya saya ingin menaruh judul mata pelajaran di sini. Saya tinggal klik di sini aja teks. Kemudian saya pilih di sini tambahkan subjudul ya. Di sini saya pilih tambahkan subjudul tergantung sahabat rumah belajar. Kemudian saya berikan judulnya bimbingan konseling kelas 11 SMK. Berhubung saya guru bimbingan konseling sahabat rumah belajar, jadi saya memasukkan materi kelas 11 SMK untuk bimbingan konseling. Kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, kita bisa juga mengatur huruf yang kita pilih. Misalnya ini, kita klik. Nah, ini dia. Lalu di sini kita mau masukkan lagi nama gurunya. Kita tinggal klik teks kembali, tambahkan subjudul. Saya kembali menulis nama saya di sini ya, sahabat rumah belajar. Eunike Hana Apriani. Nah, kemudian saya buat sini Eunike Hana Apriani. Lalu saya tebalkan. Saya kurangin ukurannya. Nah, ini dia. Gini ya. Nah, kita buat di sini Eunike Hana Apriani. Nama gurunya ya. Baik. Ini dia oleh Ibu Guru Eunike Hana Apriani. Sahabat rumah belajar SRB Sumut. (2021) kita tebalkan, kita samakan. Nah, ini ya, kita atur posisinya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambah balon teks ataupun balon halamannya untuk menentukan halaman 1 atau halaman 2 untuk mempermudahkan kita ketika nanti mengupload ke Instagram agar kita ingat urutannya yang mana nomor 1, 2 dan seterusnya. Jadi di sini saya klik elemen kembali. Di elemen kita tinggal pilih balon komik ya, sahabat rumah belajar. Nah, lalu kita pilih di sini balon komiknya yang mana untuk halaman. Saya memilih ini yang kecil aja. Yang kecil, ini dia, saya pilih yang kecil saja untuk halaman. Kemudian saya tarik untuk balon halaman. Di sini kita atur ukurannya. Untuk balon halaman ataupun nomor halamannya, balon teks, kita bikin kecil saja ya sahabat. Ini dia. Rumah belajar kita tarik ke tengah biar lebih kelihatan. Rumah belajar, lalu di sini, nah udah dia, kita rasa udah cukup, lalu kita tambah teksnya ya sahabat rumah belajar, teks, tambahkan subjudul, kita tinggal pilih 1, nah lalu kita tinggal tarik deh ke sini, tebalkan.
Langkah selanjutnya, sahabat, kita tambah halaman. Klik di sini di bawahnya, tambah halaman. Sahabat rumah belajar, selanjutnya saya akan menambah background komik. Yang kedua, saya ketik saja di sini tadi elemen, kemudian background komik. Nah, ini dia, banyak pilihannya background komiknya. Saya mau menggunakan nih rekomendasi yang ini, saya lihat semuanya. Nah, untuk backgroundnya ini, yang pertama saya pilih yang ini. Nah, ini dia sahabat rumah belajar. Saya tinggal tarikkan ke bagian atas sebelah kiri. Ini bisa diputar sahabat rumah belajar. Mutarnya ini di bagian atas ini ada pilihan balik. Tinggal klik balik, balik horizontal. Nah, ini dia. Mau balik vertikal, bisa juga sahabat rumah belajar. Kita balikkan lagi juga bisa. Atau kita mau tarik lagi gini biar lebih keren. Kita mau posisi berdiri. Nah, ini dia sahabat rumah belajar. Lalu setelah itu kita tarik ya sahabat. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan nih tadi logo Kemendikbud. Saya tinggal gini. Kemudian di sebelah atas ini sebelah kanan ada pilihan duplikat. Di bagian atas sebelah kanan di bawah tulisan unduh ada tanda tambah. Klik duplikat. Nah, dia akan jadi gambar 2. Saya tinggal pindahkan ke sini sahabat rumah belajar. Gampang sekali. Kemudian ini saya tinggal duplikatkan kembali. Ini dia. Saya tarik kembali untuk logo rumah belajarnya. Nah, balon komiknya misalnya saya ingin menduplikatkan kembali juga bisa. Misalnya ini saya ingin duplikatkan balon halamannya, balon teksnya. Saya tarik di sini. Nah, saya aturnya posisinya ada sama. Lalu saya tarik lagi. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan karakter orangnya. Nah, ini dia ya sahabat rumah belajar. Untuk karakter sendiri di elemen ini banyak sekali sahabat rumah belajar karakter komik. Misalnya superhero. Kita klik di sini. Maka akan muncul karakter-karakter superhero yang bisa kita gunakan untuk membuat komik. Atau misalnya kita mau cari guru, kita enter. Nah, ini dia banyak tampilan guru yang bisa kita gunakan juga untuk membuat komik kita, sahabat rumah belajar. Nah, ini dia banyak sekali ya sahabat. Tapi saya sudah memiliki karakter, jadi karakter ini sudah saya unggah. Nah, ini di sini saya unggah. Kemudian di sini saya pilih karakter yang sudah saya unggah di kanvas saya klik di sini. Nah, kemudian saya tekan. Karena sama-sama warnanya hijau, tidak kelihatan, saya ingin membaliknya, sahabat rumah belajar. Saya tinggal klik di sini balik horizontal, balik vertikal. Nah, ini dia. Maka posisi backgroundnya berubah ya, dia jadi biru. Kemudian saya ingin memasukkan background Arya. Nah, ini dia Arya, kita cari ya Arya yang mana yang cocok. Nah, saya pilih yang ini. Saya masukkan background Arya. Ya, saya tarik aja gini sahabat rumah belajar. Saya sesuaikan. Nah, kemudian sahabat rumah belajar, kita pastikan kalau ini berdua ini sudah profesional. Ukurannya tinggal kita sesuaikan gini. Kita tarik gini. Nah, selanjutnya saya akan menambah balon komik untuk tempat percakapan di mana teks yang akan saya tulis di balon komiknya. Kembali lagi ya sahabat rumah belajar, saya klik elemen, kemudian saya ketik balon komik. Nah, ini dia. Untuk catatan sahabat rumah belajar, balon komik yang kita pilih
harus sama untuk seterusnya ya, sahabat rumah belajar, jangan berbeda-beda. Nah, di sini misalnya saya pilih ini. Nah, kemudian di sini posisinya kan saya ingin supaya si Denny yang duluan bicara, maka saya bisa membalikkannya kembali, sahabat rumah belajar, balik posisinya. Nah, saya tinggal taruh di sini. Kemudian saya tambahkan teksnya, percakapannya, tambahkan subjudul. Nah, saya di sini ingin buat judulnya. Nah, di sini saya ingin menulis, "Hai Arya, apa yang sedang kamu pikirkan? Yang sedang kamu pikirkan." Kemudian ini kita bisa tebalkan, kita bold. Jadi ya, nah tadi kita kan memilih tipe ukurannya serikan, saya pilih serikan. Nah, ukurannya di sini tinggal dikecilkan ya, sahabat rumah belajar. Nah, ini dia, ini dikecilkan, tarik. Kita arahkan ke sini. Nah, ini dia, sahabat rumah belajar. Nah, kemudian saya ingin masukkan kembali percakapan Arya ke Doni, kembali lagi, balon komik. Nah, saya tadi pilih yang ini, maka ini saya pilih lagi, sahabat rumah belajar. Nah, di sini dia. Kemudian kembali lagi tambah teks, tambah subjudul. Saya bingung kenapa lo pandai sekali pandai sekali matematika. Lalu kita tebalkan, sahabat rumah belajar. Nah, ini dia, kita tebalkan dia. Posisinya kita atur. Model hurufnya kita pilih sama, serikan. Lalu saya kecilkan. Sini tinggal saya tarik. Saya paskan ke komik, ke balon komik untuk ukurannya. Nah, karena di sini ukurannya 27, maka saya tarik ke 27. Nah, ke 20. Kemudian saya besar lagi, berkelihatan. Ini 20,7, ini 20. Kita samakan ya, sahabat rumah belajar, 20,7. 20. Kita tarik pelan-pelan ya. 20. Oke, udah sama ya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin tambahkan angka, balon peks untuk angka. Saya pilih sini, kemudian saya pilih angka 2. Tebalkan. Kemudian saya tinggal tarik ke balon komik yang ini. Kemudian saya bisa menambah elemen tambahan di sini. Kembali lagi di sini ketik elemen. Saya bisa mencari misalnya tanda tanya. Nah, tinggal enter. Nah, ini dia banyak pilihan.
Ini dia, saya tinggal klik. Nah, saya bisa buat dia gini berpikir, sedang berpikir bingung. Nah, ini dia. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti kita membuat background yang kedua ini. Nah, tambah lagi halaman, klik tambahan, lalu kita pilih lagi elemen, lalu kita tulis lagi background komik. Lalu di sini saya pilih background komik lagi, sahabat rumah belajar. Ya, misalnya saya pilih ini. Saya geser lagi ke sini. Saya tambah lagi di sini unggahan tadi. Nah, saya masukkan lagi karakter Denny. Nah, saya geser. Kemudian saya masukkan lagi backgroundnya Arya. Ini dia, Aryanya lagi bingung. Kita taruh sini. Nah, jadi kan tadi warnanya sama-sama ini ketemu. Kembali lagi kita balikkan ya, sahabat rumah belajar. Nah, ini kita besarkan. Nah, kita besarkan seperti ini. Nah, setelah sahabat rumah belajar besarkan, kita tambahkan lagi misalnya balon percakapannya, balon komik. Balon komik. Sahabat rumah belajar bisa masukkan balon komiknya, tinggal pasti aja ini balon komik yang sudah kita masukkan, kita duplikatkan, kita tarik ke sini, sahabat rumah belajar, gampang kan? Nah, ini dia, taruh di sini. Nah, kita duplikatkan lagi, taruh lagi di sini. Ini dia, kemudian kita balik ke arah Doni posisinya. Lalu ini saya mau taruh di atas. Nah, ini dia. Kita tambah lagi teksnya di sini. Tambah subjudul. Apa saya tidak punya otak, katanya, kata si Arya, karena dia bingung. Nah, kembali lagi sahabat rumah belajar kita atur. Tebalkan ukurannya, kita atur kembali urutnya, bentuk urutnya di sini kita pilih kembali serikan, kita samakan ya sahabat rumah belajar. Lalu ini tinggal kita geser biar pas ke balon komik, kita enter, kita atur. Nah, ini dia sahabat rumah belajar. Kemudian kita atur ukurannya tadi 20,7. Ini dia ada mirip ya. Kemudian kita bisa kecilkan biar pas, biar nggak terlalu besar. Nah, kita geser lagi balonnya.
Nah, lalu di sini tambah lagi percakapannya. Buat percakapan. Kamu kan pandai bernyanyi. Arya. Kita atur lagi hurufnya. Tebalkan. Kita pilih bentuknya. Serikan. Lalu saya atur di sini. Lalu kita letakkan posisinya di sini. Kita bisa tebalkan. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa lagi tambah kembali sama seperti dengan metode yang tadi. Kita tinggal duplikatkan. Nah, kita tarik ke sini. Ini kita duplikatkan lagi logo rumah belajar. Duplikatkan. Kita atur sahabat rumah belajarnya posisi logo rumah belajar. Nah, misalnya mau kita atur ya. Ini dia, kita atur posisinya. Kemudian tambah lagi balon halaman. Tinggal diduplikatkan aja. Duplikatkan, ditarik. Ya. Kita tinggal tambah teksnya. Untuk nomor halaman. Nah, tinggal kita letakkan di sini ya. Begitu sahabat rumah belajar untuk langkah selanjutnya, tinggal kita kembali lagi tambah halaman. Nah, begitu selanjutnya sahabat rumah belajar, kita tambah terus sampai ke halaman berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia sahabat rumah belajar. Saya akan mengintegrasikan komik ini dengan sumber belajar multimedia interaktif yang saya miliki di rumah belajar. Di sini saya menggunakan barcode, QR barcode. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Kita masuk ke rumah belajar, belajarkemendikbud.go.id. Kita klik. Lalu sahabat rumah belajar, kita login ke sumber belajar. Kita masuk dengan akun kita, saya masuk dengan akun belajar ID saya. Saya pilih akun saya. Lalu setelah itu, saya pilih di sumber belajar ini. Di sini saya pilih web saya. Saya sudah masuk
memasukkan multimedia interaktif saya di sumber belajar. Nah, ini dia, tinggal saya klik aja, klik. Lalu saya copy paste, ini linknya di atas, saya copy. Saya salin. Lalu langkah selanjutnya, kita akan membuat QR atau barcode. Nah, kita ketik aja di sini. QR kode. Nah, lalu QR kode generator. Nah, ini tinggal kita klik. Lalu link multimedia interaktif yang sumber belajar tadi tinggal saya pastikan. Lalu saya klik buat kode QR. Nah, dia akan membuat ya. Kemudian di sini sudah ada, lalu kita unduh. Nah, ini dia di atas kita tunggu. Your QR code sedang dibuat, katanya di sini. Is being generated. Nah, ini dia sudah ada langsung. Sudah terdownload. Ini dia sudah langsung ada QR kodenya, QR code-nya. Tinggal kita masukkan nanti ke dalam komik pembelajaran kita. Nah, sahabat rumah belajar, langkah selanjutnya kita akan memasukkan QR code tadi atau barcode yang kita sudah buat. Tinggal klik di sini ya, sebelah kiri, unggahan. Kemudian kita klik unggah media. Kita ambil barcode yang kita buat tadi, QR code-nya. Kita pilih ini dia. Kemudian kita open. Nah, ini dia sudah masuk. Tinggal kita masukkan deh. Nah, selanjutnya kita atur ukurannya. Nah, seperti itu sahabat rumah belajar. Kita rapikan seperti ini. Oke, ini dia. Kita tarik rumah belajar. Lalu kita taruh posisinya di depan. Ini dia. Nanti siswa kita tinggal nanti masukkan barcode kita dan akan menuju ke sumber belajar di portal rumah belajar. Nah, seperti itu sahabat rumah belajar, bagaimana cara membuat komik pembelajaran terintegrasi dengan portal rumah belajar. Di sini kita bisa juga menambahkan website link menuju portal rumah belajar. Kita buat juga dalam bentuk QR code ya sahabat rumah belajar. Nah, selanjutnya kita terakhir akan membuat asesmen ataupun pertanyaan. Nah, ini dia. Nah, setelah ini semua selesai, langkah selanjutnya tinggal kita klik di sini, unduh. Kita unduh, lalu kita tinggal unduh seperti gini. Nah, kita tunggu. Setelah unduhan selesai, langkah selanjutnya saya akan mengunggahnya ke Instagram saya. Kemudian link Instagram saya itu akan saya bagikan ke siswa-siswi saya. Nah, seperti itu sahabat rumah belajar, tutorial bagaimana membuat komik pembelajaran menggunakan Canva for Education dan terintegrasi ke portal rumah belajar. Terima kasih sahabat rumah belajar, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.